Saya Nurdia, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4, mata kuliah Perilaku Organisasi. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang organisasi. Mari kita telaah lebih lanjut bagaimana iklim organisasi terbentuk. Ia tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari berbagai elemen yang saling berinteraksi. Gaya kepemimpinan menjadi salah satu pembentuk iklim yang paling kuat. Seorang pemimpin yang visioner, empatik, dan transparan akan menularkan energi positif dan membangun kepercayaan. Sebaliknya, pemimpin yang otoriter, tidak komunikatif, atau tidak konsisten dapat menciptakan iklim ketakutan dan ketidakpastian. Struktur organisasi dan sistem kerja juga berkontribusi signifikan. Apakah alur kerja jelas dan efisien, atau justru penuh birokrasi dan tumpang tindih? Apakah ada kesempatan untuk kolaborasi dan pengembangan diri, atau justru persaingan yang tidak sehat dan stagnasi? Beban kerja yang tidak seimbang, kurangnya otonomi, atau kurangnya pengakuan atas kinerja juga dapat merusak iklim organisasi. Komunikasi internal adalah urat nadi iklim organisasi. Aliran informasi yang terbuka, jujur, dan tepat waktu membangun transparansi dan rasa saling pengertian. Sebaliknya, komunikasi yang tertutup, penuh desas-desus, atau tidak efektif dapat menumbuhkan kecurigaan dan menurunkan moral. Bagaimana organisasi menangani konflik dan memberikan umpan balik juga sangat memengaruhi iklim. Tak kalah penting adalah hubungan interpersonal antar anggota organisasi. Tingkat kepercayaan, rasa hormat, dukungan, dan kolaborasi antara rekan kerja menciptakan iklim sosial yang positif. Adanya perselisihan yang tidak terselesaikan, perundungan, atau diskriminasi dapat meracuni atmosfer kerja secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, nilai-nilai dan norma-norma yang secara implisit maupun eksplisit dijunjung tinggi oleh organisasi turut membentuk iklim. Apakah inovasi dihargai dan didorong? Apakah integritas dan etika menjadi landasan dalam setiap tindakan? Apakah keberagaman dan inklusi diakui dan dipromosikan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan tercermin dalam iklim organisasi. Dampak iklim organisasi yang positif sangatlah luas. Karyawan merasa lebih termotivasi karena mereka merasa dihargai dan memiliki tujuan yang jelas. Mereka terlibat dalam pekerjaan mereka dan memberikan kontribusi yang maksimal. Kreativitas dan inovasi berkembang karena adanya rasa aman untuk mengambil risiko dan menyuarakan ide-ide baru. Kerja tim menjadi lebih efektif karena adanya kepercayaan dan kolaborasi. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada peningkatan produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, iklim yang positif juga menjadi daya tarik bagi talenta-talenta terbaik dan membantu organisasi untuk mempertahankan karyawan yang berharga. Sebaliknya, iklim organisasi yang negatif dapat menimbulkan berbagai masalah serius. Karyawan menjadi tidak termotivasi dan merasa tidak dihargai. Tingkat stres dan kelelahan meningkat yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Komunikasi menjadi buruk dan konflik sering terjadi. Inovasi terhambat, karyawan takut untuk mengambil resiko atau menyampaikan sebuah ide. Tingkat turnover karyawan yang meningkat yang mengakibatkan hilangnya pengetahuan dan biaya rekrutmen yang tinggi. Pada akhirnya, iklim negatif dapat merusak reputasi organisasi dan menghambat pencapaian tujuan strategis. Oleh karena itu, pemantauan dan pengelolaan iklim organisasi adalah tanggung jawab yang berkelanjutan bagi setiap pemimpin dan anggota organisasi. Ini melibatkan mendengarkan umpan balik dari karyawan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mengambil tindakan yang tepat untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Upaya ini mungkin melibatkan perubahan dalam gaya kepemimpinan, penyesuaian struktur organisasi, peningkatan komunikasi internal, pengembangan program pelatihan, atau bahkan perubahan budaya organisasi secara keseluruhan. Membangun iklim organisasi yang positif bukanlah proses instan. Sekian pembahasan tentang iklim organisasi. Semoga penjelasan saya dapat dipahami oleh kalian yang menonton.